Kenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Indra Pratama dari Universitas Terbuka Surabaya. Di sini di tugas 1 Pancasila, saya mengambil tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Untuk fokus proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. 1. Penjelasan peristiwa penting rumusan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Salah satu peristiwa paling krusial dalam perjalanan lahirnya Pancasila adalah perumusan Piagam Jakarta oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 ini dibentuk oleh BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk merumuskan dasar negara yang dapat mempersatukan berbagai pandangan, terutama antara golongan bangsaan, nasionalis, dan golongan Islam. Setelah itu, melalui debat yang panjang dan intens, Panitia 9 berhasil mencapai suatu konsensus yang tertuang dalam sebuah dokumen yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya pada sila pertama menjadi titik kompromi saat itu. Namun rumusan ini menuai keberatan dari perwakilan Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim, yang merasa bahwa kalimat tersebut kurang mencerminkan semangat persatuan bagi semua warga Indonesia. Perbedaan pendapat ini akhirnya membawa pada perubahan historis pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. 2. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam peristiwa Piagam Jakarta. Peristiwa perumusan dan revisi Piagam Jakarta mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang mendalam, bahkan sebelum Pancasila itu sendiri disahkan secara final. Nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Perubahan nilai pertama dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam menjadi ketuhanan yang Maha Esa, menunjukkan komitmen untuk membangun negara yang religius sekaligus inklusif dan menghormati perbedaan keyakinan. Ini adalah wujud dari kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana hak dan perasaan semua kelompok dilindungi. Nilai persatuan Indonesia. Proses ini adalah contoh nyata dari semangat Bhinneka Tunggal Ika. Para pendiri bangsa mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Kesediaan untuk menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta demi menjaga keutuhan Republik Indonesia yang baru lahir adalah pengorbanan yang luar biasa untuk nilai persatuan. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Perumusan Piagam Jakarta dan revisinya dilakukan melalui musyawarah dan mufakat. Semua suara didengarkan, semua keberatan dipertimbangkan dan cari jalan tengah terbaik untuk kepentingan bangsa. Ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah ini melalui dialog dan kebijaksanaan adalah jalan utama. Nilai keadilan sosial. Putusan untuk merumuskan dasar negara yang diterima oleh semua pihak tanpa mendominasi satu kelompok atas kelompok lain adalah fondasi untuk mewujudkan keadilan sosial. Sebuah negara hanya dapat adil jika dibangun dari dasar yang adil dan setara bagi semua rakyatnya. 3. Refleksi pribadi, pelajaran dan relevansi bagi generasi muda saat ini, dan pelajaran yang dapat diambil proses lahirnya Pancasila, khususnya melalui peristiwa Piagam Jakarta, mengajarkan kita 2 pelajaran utama, yaitu seni bernegosiasi dan kompromi tanpa kehilangan prinsip, serta pentingnya mengutamakan kepentingan bangsa, nasionalisme di atas kepentingan pribadi atau golongan.
para pendiri bangsa menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah halangan untuk bersatu, melainkan sebuah kekayaan yang harus dikelola dengan bijak melalui musyawarah. Mereka yang mengajarkan bahwa founding prinsipal sebuah bangsa haruslah inklusif dan memayungi semua anak bangsa. Relevansi bagi generasi muda saat ini, nilai-nilai yang mencerminkan dari proses tersebut sangat relevan, bahkan sangat dibutuhkan oleh generasi muda saat ini, yaitu satu, era menghadapi era disrupsi dan polarisasi, era media sosial yang penuh dengan informasi dan polarisasi. Generasi muda perlu meneladani semangat perjuangan untuk mufakat. Alih-alih terjerumus dalam debat kusir dan ujaran kebencian, kita harus belajar menyampaikan bahwa dengan bijak, mendengarkan pihak lain dan mencari titik temu sebagaimana dilakukan peneliti 9. Dua, menjaga persatuan dan keberagaman. Indonesia kini semakin heterogen. Nilai-nilai persatuan yang diutamakan para pendiri bangsa harus menjadi panduan. Generasi muda harus menjadi pelopor dalam menolak politik identitas yang sempit dan mengembangkan sikap inklusif, menghormati perbedaan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Tiga, identitas bangsaan. Dengan memahami secara panjang dan penuh perdebatan yang melatar belakangi Pancasila, generasi muda akan lebih menghargai arti kemerdekaan dan dasar negara kita. Pancasila bukanlah produk jadi yang turun dari langit, melainkan hasil pergulatan pemikiran terbaik anak bangsa. Hal ini seharusnya memupuk rasa bangsa dan tanggung jawab untuk melestarikannya. Jadi dapat disimpulkan proses kelahiran Pancasila dari PPUPKI Piagam Jakarta hingga PPKI adalah sebuah kelas master tentang demokrasi, toleransi, dan nasionalisme. Bagi generasi muda, sejarah ini bukan sekedar cerita masa lalu, melainkan sebuah kompas untuk menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Dengan meneladani nilai-nilai kebijakan, persatuan, keadilan, dan yang terkandung dalamnya, generasi muda dapat menjadi penerus yang mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan lebih baik sehingga cita-cita Indonesia yang adil dan makmur dapat terwujud. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.